Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ducerli. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Aulia Rizky, MSI. Materi yang akan saya bahas yaitu materi terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama yaitu ruang lingkup Sosiologi Komunikasi. Apa itu sosiologi? Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, dapat kita ketahui, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antara individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Bagaimana secara lahirnya sosiologi? Ilmu sosiologi tidak lahir dengan sendirinya. Ada dua peristiwa besar di dunia yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi, yaitu Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Apa sih hubungan mereka dengan sosiologi? Pertama, Revolusi Industri. Revolusi ini terjadi di benua Eropa pada abad ke-18 yang ditandai dengan berkembangkan teknologi. Masyarakat yang semula bercocok tanam atau agraris beralih menggunakan teknologi mesin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, Revolusi Prancis. Revolusi ini mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi republik. Hal ini disebabkan Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette yang sewenang-wenang saat itu. Masyarakat Prancis dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 3 diwajibkan untuk membayar pajak ke negara, sedangkan golongan 1 dan 2 dibebaskan. Wah, gak adil banget ya. Dari dua revolusi ini, muncullah masalah sosial seperti pengangguran dan kerusuhan. Lalu, tokoh yang bernama Auguste Comte berpikir bahwa diperlukan ilmu untuk mempelajari perubahan sosial, masalah sosial yang timbul, serta penyelesaiannya. Selanjutnya komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan pandangan antara individu atau kelompok. Komunikasi dapat terjadi ketika ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerimanya. Lalu, ada arah komunikasi. Arah dalam komunikasi adalah aliran pesan dari pengirim ke penerima. Arah komunikasi juga bisa merujuk pada bagaimana informasi mengalir dalam suatu organisasi. Berdasarkan arah pesannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah pesannya. Berikut adalah beberapa arah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah yaitu informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi bisnis dengan arah informasi ke atas, biasanya dikenal untuk membina suasana yang ramah dan harmonis. Yang ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi ini terjadi antara dua orang yang memegang posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dan keempat, komunikasi eksternal. Komunikasi berdasarkan arah pembicaraan yang satu ini berjalan dengan memindahkan informasi dari dalam organisasi ke pihak luar. Nah, jadi apa sih sosiologi komunikasi itu? Sosiologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari interaksi dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan media, bagaimana efek media terhadap masyarakat, dan bagaimana perubahan sosial yang terjadi akibat efek media massa. Selanjutnya materi kedua yang akan kita bahas yaitu tentang struktur dan fungsi sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah jalinan unsur-unsur sosial yang pokok, seperti norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial dalam masyarakat. Adapun menurut ahli Surjono Sukanto mengatakan, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi-posisi sosial dan peran-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Ketiga, sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Dan keempat, merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat.
Dan yang kelima, struktur sosial selalu berkembang dan berubah. Adapun unsur-unsur struktur sosial menurut Surjono Sukanto, unsur struktur sosial antara lain 1. Kelompok sosial, 2. Kebudayaan, 3. Lembaga sosial, 4. Stratifikasi sosial, dan 5. Kekuasaan dan wewenang. Fungsi struktur sosial yaitu struktur sosial berfungsi sebagai penekanan atau antisipasi adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai dan peraturan kelompok masyarakat. Bentuk struktur sosial menurut James M. Henslin, struktur sosial terbagi menjadi 5, yaitu kelompok sosial, lembaga sosial, kaidah atau norma sosial, stratifikasi sosial, dan kebudayaan. Setiap unsur mempunyai sifat-sifatnya masing-masing. Bentuk stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Materi ketiga yaitu komunikasi dan identitas sosial. Apa sih identitas sosial? Identitas sosial adalah konsep diri seseorang yang terbentuk dari keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial. Identitas sosial juga dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang tentang kepemilikan kelompok sosial tertentu, serta penilaian dan signifikasi emosional yang terkait dengan keanggotaan tersebut. Komponen identitas sosial terdiri dari 3 bagian, yaitu kognitif atau kesadaran bahwa seseorang adalah anggota kelompok tertentu. Yang kedua, afektif, yaitu perasaan keterlibatan secara emosional dengan kelompok tersebut. Dan yang ketiga, evaluatif, yaitu konotasi nilai positif atau negatif yang melekat pada seseorang sebagai anggota kelompok. Konsep diri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif yaitu adalah orang dengan konsep diri positif dapat menerima dan memahami bahwa fakta tentang dirinya baik kekurangan maupun kelebihan. Sedangkan konsep diri negatif yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya yang tidak stabil, tidak teratur, dan tidak utuh. Konsep diri terbentuk dari beberapa komponen. Konsep diri terbentuk dari beberapa komponen, yaitu gambaran diri atau body image, ideal diri atau self-ideal, harga diri self-esteem, peran diri self-role, dan identitas diri atau self-identity. Konsep diri berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang. Karakter seseorang akan sesuai dengan cara orang tersebut memandang dirinya sendiri. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, perubahan usia, kedua, memasuki pekerjaan baru, ketiga, perubahan hidup yang besar, dan yang keempat, interaksi interpersonal. Selanjutnya materi keempat yaitu komunikasi, persepsi, dan masyarakat. Menurut Harvey dan Smith, seperti dikutip Widya Stuti dalam buku Psikologi Sosial, persepsi sosial adalah suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Komunikasi, persepsi, dan masyarakat saling berkaitan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing dan hubungan di antara mereka. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi bisa berlangsung secara verbal atau melalui kata-kata, atau non-verbal, melalui gestur, ekspresi wajah, atau simbol. Dalam masyarakat, komunikasi adalah fondasi penting untuk membangun hubungan, menyampaikan gagasan, dan menciptakan pemahaman bersama. Adapun istilah persepsi, persepsi adalah bagaimana seseorang memproses informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, dan budaya. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda, meskipun menerima informasi yang sama karena pengalaman dan sudut pandang mereka berbeda. Masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas atau struktur sosial yang lebih besar. Dalam konteks komunikasi, masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap cara orang berkomunikasi dan memproses informasi. Budaya, norma sosial, dan tradisi dalam masyarakat membentuk bagaimana pesan-pesan diterima dan ditafsirkan. Apa sih hubungan antara komunikasi, persepsi, dan masyarakat? Hubungan antara komunikasi, persepsi, dan masyarakat terlihat dalam bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu yang berbeda berdasarkan persepsi mereka yang dibentuk oleh lingkungan sosial mereka.
Misalnya, sebuah pesan humor mungkin dipahami sebagai lucu oleh satu kelompok, tetapi dianggap menyinggung oleh kelompok lain tergantung pada latar belakang budaya masing-masing. Lalu bagaimana komunikasi yang efektif dalam masyarakat? Komunikasi yang efektif dalam masyarakat memerlukan pemahaman tentang persepsi individu, serta kesadaran akan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya materi ke-6 yaitu masyarakat cyber. Apa sih masyarakat cyber? Masyarakat cyber adalah komunitas yang terbentuk melalui interaksi di dunia digital, khususnya internet. Dalam masyarakat ini, aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik terjadi secara online. Teknologi digital memungkinkan orang berkomunikasi tanpa batasan, ruang, dan waktu, menciptakan hubungan global yang instan. Identitas dalam masyarakat cyber tidak hanya terbatas pada kehidupan nyata, tetapi juga mencakup identitas virtual. Orang bisa membentuk profil dan persona digital yang mungkin berbeda dari diri mereka yang sebenarnya. Selain itu, jaringan sosial berkembang pesat melalui media seperti Facebook dan Twitter, di mana orang dapat terhubung dan berinteraksi secara global. Ekonomi juga ikut berubah dalam masyarakat cyber. Transaksi dan bisnis kini dapat dilakukan sepenuhnya secara online, sementara pekerjaan berbasis digital seperti e-commerce dan layanan berbasis teknologi semakin mendominasi. Ini mempermudah perdagangan lintas batas dan menciptakan ekonomi digital yang berkembang cepat. Keamanan dan privasi juga menjadi isu penting dalam masyarakat ini. Dengan banyaknya data yang beredar di dunia maya, ancaman seperti peretasan dan pencurian identitas menjadi hal yang sering terjadi. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan cyber dan perlindungan data menjadi semakin vital. Budaya di dunia maya juga berkembang dengan cepat, seiring disebut sebagai budaya digital atau cyber culture. Fenomena seperti meme, tren viral, dan kehidupan influencer menjadi bagian dari interaksi harian banyak orang. Di sisi lain, masyarakat cyber membuka peluang partisipasi sosial dan politik yang lebih luas. Gerakan sosial seringkali mendapatkan dukungan besar dari media digital. Pada intinya, masyarakat cyber merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup sambil membawa tantangan baru terkait keamanan dan penggunaan teknologi. Nah, ini dia teman-teman materi kita yang terakhir, yaitu tentang etika dan interaksi sosial di media baru. Apa sih etika dan interaksi sosial di media baru? Etika dan interaksi sosial di media baru merujuk pada cara kita berperilaku dan berkomunikasi di platform digital, seperti media sosial, forum online, atau aplikasi pesan instan. Media baru ini telah mengubah cara orang berinteraksi, tetapi tetap memerlukan etika agar komunikasi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah sosial. Etika di media baru melibatkan sejumlah prinsip dasar, seperti menghormati privasi orang lain, bersikap jujur, dan menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying atau hoax. Penggunaan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung juga menjadi bagian penting dari etika digital. Ketika berinteraksi di media baru, setiap orang diharapkan memahami bahwa apa yang mereka bagikan bisa memiliki dampak yang luas karena sifat internet yang global. Interaksi sosial di media baru berbeda dari interaksi tatap muka karena orang bisa berkomunikasi tanpa harus hadir secara fisik. Ini menciptakan kebebasan untuk mengekspresikan diri, tetapi juga bisa memunculkan tantangan, seperti kurangnya konteks emosional atau misinterpretasi pesan. Misalnya, sebuah komentar yang dimasukkan untuk bercanda bisa dianggap serius atau menyinggung karena tidak ada nada suara atau ekspresi wajah yang menyertainya. Di Indonesia, etika bermedia digital seringkali diatur oleh norma-norma yang berlaku secara lokal. Misalnya, ada nilai budaya yang menekankan kesantunan dalam berbicara dan bertindak, yang tetap berlaku meskipun komunikasi berlangsung secara digital. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan sosial atau menciptakan konflik di dunia maya. Secara umum, interaksi sosial di media baru perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kesadaran akan dampak publik dari setiap tindakan, menjaga integritas informasi yang dibagikan, serta memahami batasan privasi pribadi dan orang lain. Nah, itu dia teman-teman 7 materi terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Saya Sylvia Duceli, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.